Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Imam Nur Hakim dari kelas R6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang saya baca dari buku Teknik Dasar Public Speaking dan yang saya pahami. Buku ini ditulis oleh Kailas Rianantang. Dalam buku ini terdapat 128 halaman, yang dimana 128 halaman ini terdiri dari 3 chapter yang berbeda. Chapter yang pertama yaitu tentang awal persiapan berpidato, dan yang kedua, chapter kedua itu tentang 5 unsur pokok dalam berbahasa Inggris untuk berpidato, dan yang chapter ketiga ini tentang contoh-contoh berpidato. Dalam buku ini, chapter yang pertama itu awal mempersiapkan semua dalam berpidato. Persiapan awal ini yaitu tentang mental, teknis, dan percaya diri. Percaya diri ini dimana suatu atau seseorang memiliki percaya diri yang tinggi, berarti dia akan berhasil dalam menyampaikan isi materi pidatonya. Sedangkan mental yang kita miliki itu harus kuat untuk berpidato, karena mental adalah salah satu unsur penting dalam berpidato, karena mental menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Nah, dan teknis ini yaitu memiliki memiliki 4 catatan tersendiri, yaitu yang pertama memiliki istirahat yang cukup, mempelajari audien dan konteks, struktur pidato, dan catatan kecil. Nah, catatan kecil ini berguna untuk jika kita lupa dalam memberikan materi kita atau ada yang ketinggalan materi kita akan melihat catatan kecil ini. Dalam catatan kecil ini kita hanya meliriknya saja, jangan melihatnya secara terus-menerus, karena hal ini akan menimbulkan rasa curiga audiens terhadap kita. Dan dalam persiapan awal ini kita memiliki dalam buku ini memiliki penampilan yang meyakinkan. Nah, maksud dari hal tersebut yaitu kita harus tampil meyakinkan agar audiens yakin kepada kita bahwa materi yang akan kita sampaikan ini gunanya untuk materi dia atau audiens. Dan ada juga bijak berbicara. Bijak berbicara ini yaitu artinya kita menggunakan bahasa kita secara formal atau biasa disebut juga bahasa yang sering kita pakai. Tapi jika bahasa yang kita pakai ini audiens tidak mengerti, maka jangan dipakai dalam berpidato. Dan kontak mata ini tidak hanya tertuju pada satu audiens, melainkan semua audiens, karena kontak mata ini dapat menimbulkan rasa percaya diri kita untuk melihat satu persatu audiens. Nah, berkomunikasi kepada audiens maksudnya yaitu berkomunikasi secara tanya jawab dengan audiens. Misalkan kita memberi isi pidato ini, jika audiens tidak mengerti atau belum memahami isi dari pidato ini, bisa audiens menanyakan kepada kita sebagai orang yang berpidato. Dan chapter yang kedua itu 5 unsur pokok dalam berbahasa Inggris untuk pidato. Nah, 5 ini yaitu tentang pelafalan, struktur bahasa, langsung pada inti, utamakan kalimat aktif, dan latihan. Dalam 5 unsur ini kita harus menggunakannya dalam berpidato dalam berbahasa Inggris, karena 5 unsur ini itu sangat berguna untuk kita ke depannya, agar bahasa Inggris kita lancar dan tidak melakukan putar-putar kalimat pada bahasa Inggris ini. Dan dalam melakukan berpidato bahasa Inggris ini, kita harus menggunakan bahasa yang familiar atau
bahasa Inggris umum agar mereka bisa memahami isi pidato kita. Dan chapter yang ketiga yaitu tentang contoh-contoh berpidato dari yang formal hingga non formal. Yang formal itu berupa dalam lingkup RT RW sampai presiden. Sedangkan yang non formal itu biasanya kita jumpai di suatu acara selamatan atau selamatan ulang tahun atau acara akikah atau lain sebagainya. Baik, materi yang saya sampaikan cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau materi yang kurang, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang hanya milik manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.